Selamat datang di FK Drama. Berikut ini adalah drama Cina terbaik yang tayang di tahun 2021 Part 2. Moonlight. Setelah lulus universitas dengan jurusan keuangan, Julie berhasil memasuki perusahaan impiannya yang bernama Yuanyi Publishing House. Namun, jalan yang menantang terbentang di depannya ketika dia mengetahui bahwa industri penerbitan saat ini telah mengalami perubahan besar. Di sana, dia bertemu penulis Zhou Chuan, yang dikatakan lembut seperti batu giok, padahal sebenarnya tidak. Keduanya langsung berselisih dengan Zhou Chuan, kemudian menemukan bahwa Julie adalah teman online-nya yang bernama Monkey. Dolu Kontinen. Setelah kehilangan ibunya di usia yang sangat muda, Tang San tumbuh dengan mengandalkan ayahnya sama seperti ayahnya yang mengandalkannya. Teliti dan dewasa untuk usianya, dengan bakat dan kecerdasan yang luar biasa, dia dikirim ke Akademi Nording pada usia 16 tahun untuk mulai mengejar mimpinya menjadi master jiwa yang hebat. Di sana, di bawah asuhan Yu Xiaogang, dia berteman dengan seorang yatim piatu yang bernama Xiao Wu. Dan bersama-sama mereka memulai perjalanan kultivasi yang panjang dan sulit. Seiring berjalannya waktu, kedua sahabat itu semakin dekat. Akhirnya bersumpah untuk saling menjaga sebagai saudara seumur hidup. Killer and Healer. Sebuah kisah yang mengikuti dua pria yang bertolak belakang, satu membunuh sementara yang lain menyembuhkan. Salah satunya adalah polisi yang kejam dan yang lainnya adalah dokter yang penuh kasih. Bersama-sama mereka mendukung dan menebus satu sama lain selama masa-masa sulit. Zhang Yulou mengepalai kantor polisi Jingzheng dan tidak tampak baik maupun jahat. Namun, para penyelundup gemetar memikirkannya. Saat menyelidiki kasus opium di Hong Kong, Yulou bertemu dengan Yu Ziyang, mengetahui bahwa Yulou menderita gangguan bipolar. Meski awalnya enggan menjalani pengobatan, Yulou akhirnya terbuka dengan Yu Zi. Meskipun nilai mereka berbeda, mereka perlahan menjadi teman dekat. Pada saat ini, rahasia dari masa lalu mulai menggelembung ke permukaan. Don't Disturb My Study. Mengisahkan Nan Xiangwan yang berusia 28 tahun adalah seorang pendidik yang bangun di tahun terakhir sekolah menengah atas. Dia menemukan dirinya di kelas yang sama dengan sekelompok siswa yang semuanya adalah siswa istimewa. Nan Xiangwan menelusuri kembali jalannya ujian masuk dan secara bertahap membalikan prasangka seseorang dalam proses berlari menuju universitas impiannya. Unforgettable Love. Drama ini berkisah tentang He Chaoyan, CEO grup Hershey, dan Jin Yeyue, seorang psikolog anak. Ini menceritakan kisah seorang pria yang rasional dan acuh tak acuh, dan seorang psikolog yang lembut, optimis, perhatian, dan teliti yang hubungannya berkembang dari kenalan menjadi cinta. A Girl Like Me. Mengisahkan Man Hua telah melewati kebahagiaan pernikahan 3 kali.
Sikapnya yang lugas dan temperamennya meledak-ledak memastikan bahwa setiap hubungan berakhir dengan bencana untuk calon pengantin pria. Terlepas dari reputasinya yang buruk, dia cukup bermaksud baik dan bijaksana jauh di lubuk hatinya. Akhir-akhir ini, mimpinya meramalkan bahaya di setiap sudut. Dia telah menafsirkannya dengan cepat untuk menjaga keluarganya tetap aman dan untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Hidupnya berubah selamanya ketika dia bertemu Kang Rongxia, seorang sarjana muda yang keluarganya mengalami nasib tragis. Rongxia sedang mencari jawaban tentang masa lalu, yaitu identitas sebenarnya dari mereka yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Sebuah rahasia yang telah lama dirahasiakan darinya. Persahabatan terbentuk, dengan Manhua bertekad untuk membantu Rongxia mempelajari kebenaran. Saat aliansi mereka semakin dalam, bisakah ini menjadi kasus keberuntungan keempat kalinya bagi Manhua? My Heroic Husband. Mengisahkan seorang pengusaha modern melakukan perjalanan kembali ke zaman kuno. Dia mendarat di tubuh seorang pria yang akan dinikahkan sebagai suami matrilokal ke dalam keluarga pedagang kain. Dia kemudian menggabungkan metode dan cita-cita modern untuk membantu teman-temannya dan memerangi bisnis lokal yang korup. Akhirnya dia terlibat dalam urusan negara. Miss Crow with Mr. Lizard. Mengisahkan Gu Chuan adalah pria muda yang penuh gairah dan bersemangat dengan seluruh hidupnya di depannya, sampai hidupnya terbalik karena kecelakaan lalu lintas yang tiba-tiba. Dia menderita cedera yang mengancam jiwa pada jantungnya, dan ahli bedah dapat menyelamatkan dengan memberinya transplantasi jantung darurat. Tetapi ketika dia pulih, dia menemukan bahwa dia tidak lagi diizinkan untuk melakukan sebagian besar bentuk latihan. Lebih buruk lagi, para dokter memperingatkannya bahwa mengalami emosi yang kuat juga bisa mengakhiri hidupnya sebelum waktunya. Dia mencoba untuk kembali ke kehidupan normal, tetapi perubahan yang harus dia lakukan pada gaya hidupnya menghilangkan semua desis dari keberadaannya. Dia dengan hati-hati menghindari apapun yang dapat meningkatkan detak jantungnya, bahkan jika hal itu mengubahnya menjadi bayang dirinya yang dulu. Namun, keadaan berbalik ketika seorang wanita bernama Jiang Xiaoning datang untuk bekerja di perusahaan yang dia dan temannya dirikan. Mysterious Love. Aktris teater yang unik dan menggembaskan, Luan Nianchu bertemu Li Teng, pria dingin dan arogan yang memiliki EQ dan IQ tinggi. Li Teng menyelamatkan Luan Nianchu dari situasi berbahaya. Keduanya mengembangkan perasaan satu sama lain, tetapi berpisah karena jalur kehidupan yang berbeda. 5 tahun kemudian, keduanya bersatu kembali dan perasaan mereka satu sama lain menyala kembali. Namun, keduanya dihadapkan pada bahaya baru saat mereka bekerja sama untuk mengungkap skema antagonis. Love Cross. Serangkaian pertemuan romantis antara dua pahlawan wanita dan 4 idola virtual ini adalah panggilan untuk kembali ke kenyataan, menghargai hidup, dan menuai cinta yang indah. Lu Xiao hangat seperti musim semi di dunia maya, tetapi sensitif dan kesepian dalam kehidupan nyata. Sementara Jiang Kele kemungkinan menjalani kehidupan yang sulit, tetapi dia masih bermimpi bertemu pangeran yang sempurna. Sunshine of My Life.
Tang Ming-xuan adalah manajer umum gila kerja dari grup mode Mingyuan yang sangat sukses. Menikah dengan pekerjaannya, dia adalah profesional yang sempurna dan telah memutuskan untuk tetap melajang sehingga dia dapat memfokuskan waktu dan usahanya untuk memastikan usaha bisnisnya berjalan lancar. Tapi hidup berubah selamanya pada hari dia bertemu Mo Fei di pameran desain. Dia adalah wanita muda yang bersemangat dengan hasrat untuk bordir tradisional dan berencana untuk mengasah keterampilannya dengan belajar di Eropa. Meskipun mereka suka menghabiskan waktu bersama, mereka menolak untuk mempertimbangkan gagasan untuk mengubah rencana lama mereka sendiri. Jadi, hari akhirnya tiba ketika Mo Fei harus berangkat ke Paris, dan Tang Ming-xuan tinggal di Tiongkok, mengerjakan rencana bisnisnya. The Rational Life. Shan Roshin adalah seorang profesional berusia 30-an yang memutuskan untuk menentang ekspektasi masyarakat yang tidak adil. Di tempat kerjanya, dia mendapati dirinya tertarik pada dua pria yang berbeda. Satu adalah asistennya yang lebih muda dan terpercaya, dan yang lainnya adalah bosnya. Ratan. Bertahun-tahun yang lalu, hibrida tanaman alien Siteng diburu oleh seorang pemburu Swanman. Dikejar melintasi Shanghai, Siteng melarikan diri untuk hidupnya, tetapi melarikan diri dari pemburu tanpa henti terbukti mustahil. Dalam tindakan kesalahan yang kejam, pemburu membunuh Siteng dan mengubur jenazahnya di dasar tebing besar. Di sana dia akan tinggal selamanya seandainya takdir tidak memilih untuk campur tangan. Dibangkitkan oleh tindakan tanpa disadari seorang arsitek muda bernama Chen Fang, Siteng menemukan dirinya di dunia baru yang aneh. Ancient Love Poetry. Mengikuti Sanggu pernah menjadi pemimpin dari 4 abadi yang jatuh ke dalam tidur nyenyak setelah mengorbankan dirinya dalam percobaan yang berlangsung 60.000 tahun. Sanggu bangun bertahun-tahun kemudian dan ingatan tentang apa yang terjadi 300 tahun yang lalu benar-benar terhapus. Tetapi mantan kekasihnya Bai Jue tidak pernah melupakannya. Mengorbankan reinkarnasinya untuk hidupnya, dia menunggunya selama 60.000 tahun. Bahkan ketika jiwanya menghilang, Sanggu akan menunggunya selamanya.